Halo brother, akhirnya setelah rumor-rumor panjang tentang iPhone 15 series, dirilis juga line up dari iPhone 15 series ini sama si Apple. Line up yang dirilis mirip-mirip sama iPhone 14 series, ada iPhone 15 biasa, ada iPhone 15 Plus, ada iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Dari banyaknya rumor-rumor yang beredar, banyak banget rumor yang tepat sesuai dengan prediksi, ada yang meleset, tapi ada juga hal-hal yang mengejutkan. Kayak gimana update terkini dari iPhone 15 series ini? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari iPhone 15 dan iPhone 15 Plus dari bahasa desainnya dulu. Kalau kita cek desainnya di sini, Apple menginformasikan desainnya ini sama kayak iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, di mana materialnya menggunakan frame aluminium. Namun di bagian framenya ini ada sedikit perbedaan dibanding iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Sudut-sudutnya ini dibuat sedikit lebih curve supaya lebih nyaman lagi. Material backlash-nya ini sama kayak iPhone 14, namun varian warna yang hadir itu sekarang lebih ke warna-warna pastel yang kelihatan manis dan unyu-unyu banget. Pilihan warnanya itu ada warna black, ada warna white, ada warna green, ada warna yellow, dan yang paling unyu ada yang warna pink juga. Ini kayaknya warna-warnanya lebih ke feminim dibanding dengan versi sebelumnya. Lalu beralih ke bagian layar, layarnya masih menggunakan ukuran yang sama. Untuk iPhone 14 menggunakan layar dengan luas 6,1 inch, sementara untuk iPhone 15 Plus dengan menggunakan layar 6,7 inch. Namun yang membedakan di sini adalah teknologi terbaru yang diadopsi dari iPhone 14 Pro, yaitu Dynamic Island. Di mana iPhone 15 dan 15 Plus udah kebagian nih sekarang, bagian layarnya itu udah ada pill hold-nya, Dynamic Island ala Apple. Namun sayangnya refresh rate-nya itu masih cuma 60 Hz aja. Sementara perlindungannya sama kayak iPhone sebelumnya menggunakan ceramic shield. Lalu hal yang paling membedakan dan paling dinanti oleh banyak kalangan, khususnya kaum Uni Eropa di sana, adalah USB Type-C. Yes, selamat untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus udah masuk circle USB Type-C, namun masih menggunakan USB Type-C 2.0 yang speednya sama aja kayak Lightning, sekitar 480 megabit per second. Lanjut di bagian dapur pacu, Apple mengadopsi iPhone 14 Pro lagi-lagi dengan menggunakan chipset A16 Bionic dengan fabrikasi yang masih sama sekitar 4 nanometer. Sementara untuk bagian kameranya ini ada improve yang menurut gua cukup oke, lompatan yang cukup gede daripada iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, di mana iPhone 15 dan iPhone 15 Plus udah dibekali kamera dengan resolusi 48 megapiksel untuk main kameranya. Selain itu, main kameranya juga udah dibekali kemampuan 2 kali telefoto, di mana punya fitur yang Apple sebut dinamakan dengan Next Gen Portrait. Setelah kita ngambil foto, ngambil gambar, kita bisa lakukan adjust pada depth of field sebuah objek. Bisa kita adjust di menu edit apakah depth of field-nya itu akan ke foreground atau akan ke background. Suka-suka kita aja. Sebetulnya ini hal yang biasa untuk handphone Android lebih dulu punya fitur-fitur yang begini. Tapi buat produk Apple ini merupakan hal yang baru. Dan memang untuk kualitas portraitnya juga dari sampel-sampel yang diberikan cukup rapi dan cukup oke. Kita akan lihat aja nanti realnya kayak gimana. Berikutnya untuk ukuran storage, kita bisa memilih di iPhone 15 dan iPhone 15 Plus ini mulai dari 128GB, ada juga 256GB, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah 512GB. Tinggal disesuaikan kebutuhan aja. Kita lanjut ke iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Nah, ini dia produk-produk yang banyak banget ditunggu, dinanti, dan banyak diperbincangkan. Karena ada lompatan-lompatan yang cukup besar di iPhone 15 dan iPhone 15 Pro Max ini. Setidaknya Apple itu nge-mention 3 poin penting yang ada di iPhone 15 dan iPhone 15 Pro Max ini. Yang pertama adalah materialnya yang ringan, di mana Apple menggunakan bahan titanium yang diklaim Apple ini jauh lebih enteng, jauh lebih ringan dari iPhone sebelumnya. What an incredible material. It's light, strong, and crucial for space exploration. Selain itu ada juga peningkatan kualitas kamera plus fitur-fitur baru di kameranya. Dan yang terakhir adalah yang dimention Apple juga di highlight cukup tebal sama si Apple di perkenalan produknya adalah performa gamingnya. Kita mulai ulik dari bahasa desain dan materialnya dulu. Untuk desainnya sebetulnya nggak ada perubahan, bentuknya masih mirip aja kayak 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max.
Namun yang membedakan di sini adalah Apple menggunakan material titanium yang Apple juluki Aerospace Grade. Ada 4 varian warna untuk seri Pro ini. Yang pertama adalah Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, dan yang terakhir adalah Natural Titanium. Apple itu nge-mention banget bahwasanya iPhone 15 Pro dan Pro Max dengan material titanium bakal enteng tapi tetap kokoh dan kuat khas Apple. Dan itu hal yang membedakan dengan iPhone sebelumnya adalah bagian framenya ini dibuat sedikit melengkung untuk sudut-sudutnya, sehingga tujuannya bisa digenggam jauh lebih nyaman lagi. Perubahan menarik lainnya adalah ditanamkannya action button menggantikan mute button, yang dimana action button ini punya multifungsi. Selain buat nge-silent, ini juga bisa dijadiin untuk sebagai shortcut. Bisa juga kita jadiin atau custom sebagai flashlight atau untuk membuka kamera. Beralih ke layar, ukuran layar juga masih sama kayak versi sebelumnya, 6,1 inch untuk varian yang Pro dan 6,7 inch untuk varian yang Pro Max. Gak ketinggalan, Dynamic Island dengan refresh rate 120Hz sudah menggunakan teknologi yang bernama LTPO, yang dimana memungkinkan layar dalam kondisi standby bisa menghasilkan refresh rate serendah mungkin. Dengan teknologi ini, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max udah support always on display, dimana refresh rate-nya hanya 1Hz aja. Peningkatan juga dilakukan Apple untuk bagian bezelnya, di mana iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max sekarang dinilai sebagai salah satu smartphone dengan bezel paling tipis di dunia, yang disupport dengan perlindungan ceramic shield. Sementara untuk portnya sama kayak iPhone 15 dan 15 Plus sudah menggunakan USB Type-C. Namun ada yang membedakan, di sini iPhone 15 Pro dan Pro Max menggunakan USB Type-C 3.0 yang mana untuk transfer datanya itu punya speed 5 GB per second. Lalu untuk bagian kamera, main kameranya dibekali kamera yang sama kayak iPhone 15 dan 15 Plus 48 megapiksel. Untuk di iPhone 15 Pro itu punya 3 kali telefoto, sementara untuk iPhone 15 Pro Max bisa 5 kali telefoto. Untuk sektor kamera ini memang Apple ngasih lompatan yang cukup gede, yang cukup berasa dan cukup mengejutkan bagi banyak orang, dimana sekarang Apple sudah menanamkan lensa periskop, jadi artinya punya focal length yang cukup bervariatif, dari mulai focal length 13mm sampai 120mm, dengan kemampuan yang lebih versatile dimana bisa mengcover gambar yang wide sampai yang paling tele. Selain itu, support juga untuk perekaman 4K 60fps dengan format Apple ProRes. Plus ketika kita melakukan perekaman video, bisa langsung kita melakukan save atau nyimpen filenya itu ke external drive. Jadi sangat mudah banget untuk mobilitas bagi para orang-orang yang profesional menggunakan iPhone sebagai gear mereka. Untuk dapur pacu juga cukup mengejutkan, di mana Apple memberi nama dengan chipset A17 Pro bukan A17 Bionic. A17 Pro ini punya fabrikasi yang sangat kecil, cuman 3 nanometer doang. Apple sangat mention banget bahwa CPU ini merupakan sebuah CPU dari era baru Apple, di mana mereka mengklaim kemampuannya itu sangat oke banget, powerful banget untuk mobile gaming. Bahkan Apple dengan cukup percaya diri nge-mention bahwa GPU yang ada di A17 Pro ini punya grafis yang belum pernah ada di smartphone sebelumnya, dan juga mengklaim merupakan era baru dari mobile game. Lebih gilanya lagi, Apple sudah bersiap-siap menginjeksi game konsol ke iPhone mereka. Apple tuh kayak pengen ngomong nyampein ke user, bro nih iPhone gua iPhone 15 Pro dan Pro Max. Bukan cuma jago di video, jago di foto, tapi juga bisa jadi penerus atau pencetus dari mobile game dengan era baru, di mana game-game konsol akan support di iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Menurut gua dengan munculnya A17 Pro ini, Apple pengen lagi memperluas segmentasi mereka. Nggak cuman jago di video, nggak cuman jago di foto, mereka juga ingin menjangkau lebih banyak lagi orang, khususnya para gamer yang seneng main game. Walaupun sebetulnya tanpa Apple mention, iPhone yang lama juga kalau dipakai main game masih enak-enak aja. Namun Apple kayak ngasih sedikit tambahan atau penekanan lagi bahwa yang ini tuh beda, yang ini adalah hal yang baru, dan yang ini adalah yang paling powerful yang pernah Apple ciptakan sampai saat ini. Kurang lebih kayak gitulah. Terakhir untuk kapasitas atau storage yang diberikan sama si Apple. Untuk varian yang Pro-nya dimulai dari 128GB sampai yang terbesar adalah 1TB. Sementara untuk yang Pro Max-nya, iPhone 15 Pro Max dimulai dari 256GB yang paling tinggi 1TB, sama aja kayak iPhone Pro-nya.
Oke, thank you. Itu aja informasi yang bisa gua share di video kali ini. Kalau lo mau punya niat untuk membeli iPhone 15 series, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan. Dan buat lo yang belum bisa beli, mudah-mudahan bisa mencapai impiannya kapanpun dan dimanapun dengan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.